Kang Iman nih kayak katanya anaknya Parido, bener ya? Kok mirip ya mukanya ya? Ya, saya ada itu. Ada ya? Ada orang Cerang. Ada. Iya. Kok Kang Yogi yang nggak mirip ya? Nah, Nggak beda. ini urusan keluarga saya. Urusan keluarga kita Urusan keluarga. Kadang kita harus gini. Setiap kita ingin berbuat kebaikan apapun gitu ya, berkorban, itu pasti setan akan selalu berusaha untuk menghambat kita untuk tidak melakukan itu, gitu kan? Apapun itu, nah, termasuk pengorbanan harta. Jadi kalau saya bicara aja dengan diri sendiri. Wah, 500 udah cicing sih setan orang 900 gitu. Sok mau gimana coba? Nah gitu aja gitu. Betul. Kasarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solim. Masya Allah, saya yakin belum disiapin kan tagline-nya. Tapi kan biasanya bahasa lain. Alasan. Ah iya benar. Baik, Sobat Muslim, kembali lagi bersama saya Yogi Arida, host yang kurang viral tetapi berharap ingin menjadi terkenal. Siapa lagi kalau bukan Pagi? Yo, mantap. Baik, Sobat Muslim, seperti biasa saya menemani Sobat Muslim di jelang-jelang membuka puasa. Nah, kali ini di depan saya sudah ada bintang tamu yang cukup diminati di kolom komentar IG ya. Undang dong Pak ini dan ini gitu ya. Belum saya sebutkan nama. Siapa ya? Kakak saya sendiri. Baik, di depan saya sudah ada bintang tamu ya. Baik, Aiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya panggilnya A, Pak atau Kang? Bebas lah. Bebas aja. Baik. Anda siapa? Kayak kenal ya. Pak Iman. Sampai panggilnya saya. Biasa aja. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Kang Iman ya. Saya panggilnya Kang Iman aja. Gimana puasanya Pak Iman? Lancar? Insya Allah lancar. Insya Allah. Kang Iman lancar ya. Belum ada bolong-bolongnya puasanya belum? Alhamdulillah belum. Kang Iman nih kayak katanya anaknya Parido, bener ya? Kok mirip ya mukanya ya? Ya, saya ada itu. Ada ya? Ada orang Cerang. Ada. Iya. Kok Kang Yogi yang nggak mirip ya? Nah, Nggak beda. ini urusan keluarga saya. Urusan keluarga kita Urusan keluarga ini. tolonglah, please. Oke, kali ini kita membahas tentang pengorbanan. Aiwan dan Kang Iman. Mungkin yang kita kenal di luar sana, Islam itu pengorbanannya ada beberapa pengorbanan gitu ya. Apa ya? Contohnya bersedekah ya. Bersedekah, membayar zakat ya. Tapi kalau di Jemaat Ahmadiyah ini kita kenal dengan nama Tahrid Jadid dan Waqfid Jadid gitu ya. Nah, saya mau nanya dulu, nanti saya bagi dua ya mungkin. Nanti siapa yang mau jawab silakan pencet bel. Boleh. Jadi saya mau tanya, apa itu Tahrid Jadid? Mungkin dari Aiwan dulu deh. Tahrid Jadid itu apa sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahrik Jadid itu secara umumnya generalnya adalah pengorbanan harta ya. Iya. Pengorbanan harta yang awalnya sejarahnya itu dulu sekitar tahun 34 pertama kali Tahrik Jadid ini dicanangkan oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an, untuk merespon kondisi pada tahun itu di mana perlawanan terhadap Ahmadiyah itu sedemikian gentingnya. Sedemikian gentingnya, intinya ya gawat lah gitu ya. Yeah. Nah, untuk merespon kondisi itu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Muslih Maud itu mencanangkan suatu gerakan Tahrik Jadid, gerakan pengorbanan harta. Nah, harta yang terkumpul dari Tahrik Jadid ini
oleh beliau digunakan untuk dakwah Islam keluar dari Hindustan. Ya, saat itu kan belum ada India Pakistan ya. Katakanlah masih disebut satu negara Hindustan untuk keluar. Jadi anak-anak muda jemaat pada saat itu di Kadian dan sekitarnya yang seusia Pak Ogi dan ya sekitar gitu dididik untuk menjadi mubalik dan ditugaskan ke beragam dunia di luar Hindustan. Salah satunya dari pengorbanan harta itu dari pengorbanan Tahrir Jadid itu. Salah satunya ke negara kita, ke Indonesia pada situ. Dan kita bisa lihat hasilnya sekarang jadi penentangan di dalam negeri Hindustan itu dijawab oleh Tahrir Jadid, mengirimkan para mubalik muda ke luar negeri. Dan sekarang kita lihat dari tahun 34 sampai sekarang 2024 ya. Ahmadiyah sudah berdiri di lebih dari 200 negara. Wah, gitu ya. Seperti itu. Baik, Oke. Kalau dari Kang Iman sendiri, Waqfid Jadid itu apa sih Kang? Boleh dijelasin? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengacu di buku saku Waqfi Jadid ya, tanya jawab. Jadi sebenarnya Waqfi Jadid dan Tahrir Jadid itu sama-sama untuk penyiaran Islam Ahmadiyah ke seluruh wilayah atau seluruh dunia gitu ya. Bedanya Waqfi Jadid itu lebih spesifik ke daerah-daerah yang tertinggal atau yang luput mungkin ya dari pemantauan. Nah, itulah adanya pengorbanan Waqfi Jadid. Makanya pengorbanan Waqfi Jadid ini ada setelah pengorbanan Tahrir Jadid. Kemudian mungkin perbedaannya di periodenya ya, periode pembayarannya atau pelunasannya gitu ya. Yang ya kurang lebih sih seperti itu. Tapi kan gini, Pak, Waqfid Jadid dan Tahrir Jadid ini kan sama-sama mengorbankan harta. Ya. Nah, tadi yang saya masih belum paham gitu, apa bedanya gitu Waqfid Jadid dan Tahrir Jadid? Dari sisi Waqfid Jadid itu apa gitu? Karena kan ini sama-sama harta nih. Lalu kalau tadi mungkin Tahrir Jadid ini untuk yang mubalik ke seluruh Indonesia, terus tadi daerah terpencil. Ada yang lebih spesifik nggak untuk Waqfid Jadid sendiri ini gitu? Kalau yang mengacu yang tadi yang saya sampaikan dari buku saku itu sebenarnya memang hanya 3 itu aja gitu ya. Dari periode pelunasan perjanjiannya sendiri itu berbeda. Misalnya kalau Tahrir itu kalau nggak salah November sampai Oktober 1 November sampai berakhir mulai November berakhir 31 Oktober. Iya, sampai 31 Oktober. Kalau Waqfi Jadid dari Januari sampai dengan Desember gitu ya. Dan memang lebih dulu yang ada itu adalah pengorbanan Tahrir Jadid, baru Waqfi Jadid. Dan kabarnya ketika kita melunasi itu semua sebelum Ramadan selesai akan didoakan langsung oleh Huzur gitu ya. Ya, memang jika pelunasan pada periode berjalan di bulan Ramadan khususnya akan seperti itu. Pertanyaan saya, Mas Iman kenapa nggak pakai peci ya? Pinjemin dong. Ya mungkin kita sama biar kompak. Enak dijebak. Tapi kalau usia yang dianjurkan untuk membayar Tahrir Jadid berapa, Iwan? Secara usia sebenarnya tidak ada batasan. Ibaratnya anak kita pun sudah bisa diikut sertakan oleh orang tuanya di Tahrir Jadid ini. Secara administrasi harus punya nomor AIMS dulu. Jadi diurus dulu nomor AIMS anggotanya. Nah, setelah punya nomor AIMS baru kemudian bisa melakukan perjanjian. Tapi secara usia nggak ada batasan. Sama seperti Waqfid Jadid. Iya, sama ya. Sama. Jadi nggak ada kalau untuk nominal diharapkan intinya kalau di Waqfid Jadid hampir sama sih seperti tadi. Semua anggota jangan sampai luput mengikuti pengorbanan perjanjian. Dari nominalnya juga nggak ada. Untuk nominal kalau untuk Waqfid Jadid paling tidak Rp1.000. Rp1.000. Sama dengan sama. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Kang. Rp1.000 itu untuk 1 tahun ya? Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Perjanjian 1 tahun. Boleh itu minimal ya? Iya, Rp1.000. Sekarang agak melebar sedikit, saya bertanya gini. Khususnya anak muda, ini sulit sekali berkorban untuk harta. Ya. Yang saya dengar
dari Kang Iman ketika Kang Iman cerita kepada saya di saat kita sedang deep talk gitu. Ini penting. Ya. Pengalaman Kang Iman sendiri berkorban harta ya di jemaat ini. Apa bisa disampaikan ke kita atau ke sobat muslim nggak? Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu ketika kan gini, awalnya pasti berat untuk berkorban gitu ya. Tetapi akhirnya sampai tidak terasa berat untuk membayar itu. Nah, apa yang bisa diceritakan coba? Saya pengen tahu. Ya mungkin gini ya, Kang Yogi ya. Di mana-mana yang ada embel-embel berkorban itu pasti berat. Ya. Mau itu harta, mau itu waktu, tenaga, namanya berkorban pasti berat. Ya. Gitu kan. Nah, kapan berkorban itu tidak menjadi berat? Ketika kita merasakan nikmatnya. Nah, itu poinnya dulu gitu ya. Ketika kita merasakan nikmatnya berkorban, baru kita akan tidak merasa lagi itu seperti berkorban. Nah, sama seperti harta gitu ya. Awalnya berat. Saya juga menjalaninya awalnya berat. Tapi kadang saya bicara dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya bicara gini. Misalnya saya punya Rp1.000 nih ya. Saya punya Rp1.000. Wah, kalau saya harus menyerahkan atau berkorban 500, saya tinggal 500 dong pegangannya. 200 aja kali ya. Biar saya masih punya 800. Tapi dipikir-pikir, dengan sisa uang segitu gitu kasarnya, bisa buat beli apa ya? Iya. Bisa untuk apa ya gitu ya. Sedangkan kita semua tahu gitu ya. Bahkan di Al-Quran juga dijelaskan gitu bahwa ketika kita berkorban harta di jalan Allah Ta'ala sendiri yang akan menggantinya berlipat-lipat gitu. Nah, kitab suci itu kan jauh lebih tinggi dari perjanjian PKS, perjanjian kerjasama atau apapun gitu. Itu masih bisa dilanggar. Tapi kitab suci kan siapa yang bisa melanggar itu? Itu kan perkataan Allah Ta'ala, firman. Luar biasa. Ya, jadi gini, kadang kita harus gini. Setiap kita ingin berbuat kebaikan apapun gitu ya, berkorban, itu pasti setan akan selalu berusaha untuk menghambat kita untuk tidak melakukan itu, gitu kan? Apapun itu, nah, termasuk pengorbanan harta. Jadi kalau saya bicara aja dengan diri sendiri. Wah 500, udah cicing sih setan orang 900, sok mau gimana coba? Nah gitu aja gitu. Betul. Kasarnya gitu. Ya udah. Itu cocok tuh nanti Kang Iman nasihatin untuk kakak saya yang kedua ya. Baik. Nah kalau untuk Pak Iwan, kalau TJWD itu ditujukan untuk menyiarkan Islam. Kenapa kita harus menyiarkan Islam? Ya ini kan sebenarnya spesifiknya untuk tablik Islam Ahmadiyah ya. Ya kan. Jadi kenapa kita perlu? Karena memang kita harus mengkabarkan mengenai telah diutusnya Imam Mahdi Al-Masih Maud alaihissalam, ya kan? Dan untuk menyebarkan itu kan ya perlu suatu sokongan finansial. Betul kan? Betul. Nah, makanya Tahrik Jadid ini bisa dibilang suatu jenis pengorbanan garda depan. Beserta Wakfi Jadid juga. Ya. Jadi buat kita semua anggota nih, karena jumlahnya juga sebenarnya kan seikhlasnya ya. Iya, betul. Berapapun perjanjian yang dilakukan itu mensupport, mendukung dari penyebaran dakwah Islam Ahmadiyah gitu. Jadi fungsinya ke sana. Dan bahkan tidak hanya itu, dana Tahrik Jadid yang terkumpul ini kan semakin besar. Ya kan? Sekarang semakin besar, kemudian semakin besar, sehingga bukan hanya penyebaran tapi juga dengan dana tersebut bisa dibangun rumah sakit, sekolah, rumah misi, masjid, pencetakan kitab suci Al-Quran dalam beragam bahasa dan segala macam. Jadi sudah semakin meluas. Nah, jadi menurut saya ya itulah salah satu pemanfaatan atau yang memang digunakan ke arah sana. Ya, baik. Nah, ini dari tim dari tadi ada yang mau nanya Kang Iwan. Nah, dari tim apa tim? Oke Pak, saya mau tanya, dari 20 tuntutan Tahrik Jadid kan ada yang bunyinya tuh kita harus hidup sederhana ya Pak. Nah, maksud dari hidup sederhana itu gimana sih Pak? Apakah rumahnya nggak boleh mewah atau makanannya tuh nggak boleh mahal-mahal atau gimana? Iya, baik. Pertama, sederhana ini
tentu standarnya tidak bisa satu ya. Iya. Gimana kondisi orang? Ya, ibaratnya sederhananya setiap orang itu beda-beda. Faktor kondisi orang juga beda-beda kan. Jadi tidak bisa disatu kondisikan. Yang pertama itu. Iya. Tapi asasnya begini saja. Asasnya itu adalah bahwa memang pengorbanan tahrir jadid itu disertai tuntutan tahrir jadid tadi ya. Iya. Ada 27 poin kalau nggak salah. Salah satu yang tadi disebutkan adalah hidup sederhana. Iya. Karena apa? Karena antara pengorbanan harta dengan cinta dunia ini nggak bisa ngeblend. Nggak, intinya ke sana. Jadi spirit hidup sederhana itu akan membuat kita diharapkan menjadi dingin lah terhadap hasrat-hasrat dunia tersebut. Nah, sehingga dari situ bisa dialihkan atau bisa teralihkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah pengorbanan harta. Terus kemudian yang pernah saya baca juga adalah bahwa sekali lagi ya, sederhana itu kan tidak satu standar ya, tidak satu kondisi ya. Tapi diharapkan dengan kondisi seperti itu sebenarnya hubungan antara anggota itu tidak renggang. Ya, karena kan yang namanya manusia itu ya normal ya. Kalau kita ngelihat ada yang lebih dari kita, muncul rasa sungkan, muncul rasa saya nggak bisa dekat nih, segan segala macam. Jadi yang pernah saya baca itu adalah apabila dari kedua belah pihak ini spiritnya sama, maka anggota jemaat ini tidak ada yang tersekat-sekat atau paling nggak meminimalisir gesekan atau gap-gap itu ya. Sebenarnya sih bukan gesekan ya, lebih menghilangkan jarak lah, menghilangkan jarak sehingga antar anggota jemaat itu semakin erat lah persaudaraannya gitu, karena tidak lihat wah ini terlalu gimana gitu ya. Tapi sekali lagi standar itu tidak bisa dibikin satu kondisi ya. Tapi hidup sederhana ini bukan hidup rumah makan Padang. iklan. Kalian salah kalian. Nanti kalian salah. Sini bukan seperti itu ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Iwan. Nah, kalau untuk tadi Waqf Jadid itu gimana sih Kang Iman kalau WJ itu misalnya masih dia berjanji nih tapi masih dibayarin orang tua yang notabene-nya memang pelajar kan belum berpenghasilan ya. Gitu. Ya, sebenarnya sih gini, kalau saya nyoba menerapkan di anak ya. Anak itu anaknya ya? Coba ya loh. Ponakan ya. Jadi gini, kan anak biasa kita kasih uang jajan gitu ya. Nah, kita minta dia menyisihkan itulah. Karena dulu. Masalahnya saya tahu anaknya dikasih gocap. Ya iya bisa nyisihin. Coba zaman saya cuma 5.000, bedanya jauh. Ya, jangan lihat nominal Kang Yogi. Iya. Jadi pengorbanan itu jangan acuannya itu nominal. Yang dilihat itu adalah besaran pengorbanannya. Ya. Orang yang punya uang 1 juta berkorban 100.000 dengan orang yang punya 100.000 berkorban 10.000, itu lebih berat yang hanya punya uang 100.000 berkorban 10.000. Nah itu jadi yang dilihat itu jangan semangatnya itu jangan mengejar nominalnya tapi pengorbanannya yang terus ditingkatkan. Nah, insya Allah nyambung lah ya seperti tadi Kang Iwan sampaikan juga mengenai hidup sederhana itu betul gitu ya. Bahwa kalau dari saya sih menangkapnya gini, supaya kita itu lebih mendahulukan gitu loh, mendahulukan yang sifatnya himbauan gitu ya untuk pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala seperti canda, pengorbanan tahrir jadid, waqf jadid. Kalau kalian sudah penuh itu gitu ya, dan setiap tahun itu mencoba untuk meningkatkan itu, insya Allah kok rezekinya bukan berkurang. Ini bapaknya Yogi yang pernah ngomong gini, dan saya pikir ada benernya. Ini bapaknya Yogi, bapaknya Kang Yogi nih yang ngomong. Jadi tapi ini diam-diam saya coba terapkan dan ada benernya. Jadi katanya gini, kita harus berdoa untuk menjadi orang kaya. Berdoa, minta menjadi orang kaya. Tapi kekayaan kita itu ya bisa dipergunakan untuk kepentingan Islam. Khususnya jemaat. Kalau
Tuhan mempercayakan rezeki itu melalui kita. Kita sebagai perantaranya gitu ya. Kita nggak akan pernah kekurangan gitu loh. Tapi jangan sampai ketika kita sebagai perantaranya itu kita keep sendiri. Ya. Nah itu yang akan menjadi bencana. Baik Itu sih. dimanapun bapaknya Yogi berada, nonton ya. Oke, benar. Apa yang disampaikan Kang Iman tuh betul sekali. Makanya Kang Iman, inilah tugas kita untuk memberikan informasi ini kepada kakak saya yang kedua dan adik yang Mestinya di sini kakak kedua nih. Ini kayak film kungfu ya, ada kakak ke-1, Kakak pertama, kakak kedua. Tapi Kang Iman, saya mau tanya lagi. Apakah tadi kan memang bahas nominal, tapi saya mau lebih nanya lagi detailnya sih. Apakah emang benar orang dikatakan lebih baik apabila candanya lebih besar daripada orang lain yang nominal nominalnya lebih kecil gitu? Enggak juga sih, ya karena patokannya satu sih, ketaatan, keikhlasan. Ya, nominal itu kan ya seperti Kang Iman bilang itu kan wasilah orang beda-beda, ya kan, nggak bisa disamakan. Ya, tapi yang penting dan jangan berlomba-lomba karena ingin melebihi. Ya. Adapun misalnya masalah fastabihul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan ya boleh saja, tapi itu sepanjang jangan menjadi bahwa saya nggak boleh kalah sama si A gitu kan ya, karena itu akhirnya niatnya udah beda. Seperti itu. Jadi yang penting Jadi sih gini Kang, sorry kalau boleh nambahin ya. Terus Yang penting itu adalah meraih ridhonya Allah Ta'ala. Nah, gitu. Itu poinnya gitu ya. Ketika itu yang menjadi tujuan kita, insya Allah ikhtiar yang lainnya itu akan dimudahkan. Gitu sih. Baik. Ya betul juga, intinya adalah pengorbanan Tahrid Jadid dan Wafid Jadid ini adalah penting untuk pedoman hidup kita, khususnya untuk anak-anak muda. Hey, dengar nggak? Jadi mulai sekarang cobalah untuk berkorban di Tahrid Jadid dan Wafid Jadid. Rp1.000 tidak masalah. Yang penting keikhlasannya dan berani berkorban untuk jemaat Ahmadiyah. Bijak sekali ya Pak Ugi, semakin bijak. Bukan gitu Kang Iman, karena saya tahu ketika Kang Iman ini hadir di podcast saya tahu video ini akan di-share ke orang tuanya. Ya. Baik, kita akan ada di games Tajong. Baik, silakan. Ini adalah pertanyaan. Tapi boleh nggak sih? Ya boleh, silakan. Sebelum itu ke Tajong ya. Boleh. Apa sih? Sakit dong, ketendang dong ke Tajong. Games Tajong ya. Jadi gini ya, menyambung juga dari Kang Iman yang bilang, Kang Ogi juga bilang tadi anak muda ikutlah gitu kan. Nah saya juga sedikit bukan motivasi sih, tapi share aja bahwa semakin kesini, semakin misalnya akhir zaman itu segala macam hal keduniawian itu nggak ada akhirnya. Ya, semakin menggoda. Istilah anak muda tuh apa sih? Outfit lah, gadget lah, style, healing lah, style lah, segala macam kan. Nah ini kalau nggak didinginkan, nggak didinginkan ini akan menjadi blunder sebenarnya. Akan menjadi bencana buat dirinya sendiri. Dan iklan-iklan, istilahnya pinjol ya. Itu kan juga talent-talentnya kita lihat. Betul. Isinya anak muda. Ya kan artinya sasarannya juga seumur-umur Kang Ogi atau lebih muda. Dan anak-anak kita sendiri yang udah pada pegang HP, setiap buka sosial media isinya iklan-iklannya segala macam. Jadi di sini emang selain dari peran orang tua untuk mengajak mereka seperti Kang Iman tadi ke putranya gitu ya. Jadi anak-anak muda ini cara supaya kita selamat ya dari samudra tsunami keduniawian ini ya bukan berarti kita nggak butuh ya, tapi kalau sampai kayak tadi Kang Iman dikasih rejeki tapi dikekep gitu nah jangan gitu ya. Jadi penting sekali buat generasi muda jemaat ini punya motivasi yang benar untuk melakukan pengorbanan harta yang pada dasarnya itu adalah upaya keselamatan buat dirinya sendiri. Seperti itu. Mangga. Tapi tadi ya seperti Kang Iman bilang, seperti Kang Iman mendidik anaknya. Coba lihat anaknya. Buka HP-nya, isinya apa?
Ya, baik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita rangkum dari pertanyaan dari komentar YouTube Kang Iwan dan Kang Iman. Pertanyaan-pertanyaan dari sobat Muslim ya, yang kita ambil sampel beberapa gitu. Memang Kang Iwan dan Kang Iman ini diundang bukan atas dasar pilihan kreatif, tapi memang atas dasar beberapa usulan dari komen sobat Muslim. Ya cuma ada satu lah. Sedikit dong. Iya, perasaan subscribernya juga masih dikit ya. Makanya satu, karena subscriber gitu ya. dikit. Satu bagi kita kan banyak, orang subscriber aja dikit. Satu juga dipaksa kali ya. Makanya yang komen siapa gitu. Nah ini baik pertanyaan dari sobat Muslim. Jadi apakah, panjang amat ya. Apakah boleh mencari motivasi dalam membayar takhrij jadid dengan menjadikan orang lain sebagai saingan? Dengan kata lain, saya harus bayar takhrij jadid lebih. Oh ini udah kali ya? Tadi ya. Canda ya. Oke. Udah. Kita next. Kita next. Bentar. Oke, dah. Baik. Mungkin Kang Iman dulu ya. Kang Iman, pilih 2 juta rupiah atau 5 juta kalau ada. Kalau friend. Sedikit amat 2 juta. bagi Anda? Saya banyak. Kelihatan sih dari raut wajah ya. Gimana? Bolehkah seseorang merubah jumlah wafid jadid di tengah periode? Boleh. Boleh. Jawabannya boleh. Oh boleh. Boleh. Harapannya jauh lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Jadi maksudnya merubah tuh gimana? Jadi gini, misalnya dia sudah berjanji 100.000 misalnya untuk 1 tahun, dan itu pernah saya lakukan gitu ya. Kemudian periode berjalan, merasa mampu untuk melebihi itu bisa. Nanti itu bisa lapor ke pengurus, kemudian nanti kita edit jumlahnya. Dan nanti anggota bisa melunasi sesuai perjanjian yang baru. Nah, ini ada sedikit cerita nih. Saya punya pengalaman terkait ini, Kang Yogi. Jadi sekitar 2015 lah. Jadi saya tuh di kantor gitu ya, mengajukan untuk pindah kerja pindah departemen, karena ketika saya pindah itu ada peningkatan karir maupun salary gitu kan. Tapi selalu ditolak, alasannya masih dibutuhkan di sini, ya dengan segala macam lah. Atasan itu selalu belum dapat penggantinya seperti itu. Padahal yang promosi barengan dengan saya gitu ya, dia lebih dulu karena dia ada di tempat departemen itu yang memang secara organisasi dia akan ada peningkatan karir dan salary. Saya udah berdoa segala macam, perjanjian tarik jadid, wakfi jadid udah juga ya candas kan. Saya bingung ya mesti gimana lagi gitu. Entah gimana ketika di ruang meeting waktu itu ya dengan GM saya itu, saya udah blank nih mesti gimana. Saya call Agil waktu itu, Kang Agil kalau nggak salah yang ini. Saya lupa tahrik atau wakfi jadid gitu. Saya bilang saya waktu itu perjanjian berapa sekian. Itu udah saya lunasi belum? Yeah. Belum. Ya udah bisa dinaikin nggak? Saya minta sekian. Oh bisa dinaikin dan itu belum saya lunasi loh. Baru hanya menaikkan aja. Dan ininya gitu ya, karunia yang saya dapat. Setelah di ruang meeting itu seminggu kemudian saya dipanggil sama GM saya sama atasan itu. Dan tiba-tiba dia ngomong gini, Iman, setelah saya pertimbangkan, kamu kan kemarin minta pindah dengan alasan ABCD gitu ya. Iya Pak. Ya udah, saya kabulkan permintaannya. Coba bayangin. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Itu baru menaikkan ya, belum melunasi loh. Itu belum tahap melunasi. Pantesan kalian kayak gini, kalian turunin kali loh. Nah itu langsung. Cuman dia waktu itu syaratnya, cuman kamu nggak boleh milih. Waktu itu kan di Grapari ya, jadi kayak kalau di bank mah kayak kepala cabang lah gitu ya. Nah, tapi nggak boleh milihnya di Grapari mana. Oke siap. Nah, alhamdulillah. Nah jadi memang ini buat adik-adik ya nih. Kalau kalian pengen sukses, pengen berhasil ya,
jangan pelit deh kalau urusan rezeki, harta itu jangan hitung-hitungan sama Allah Ta'ala. Karena kalau kita hitung-hitungan, Allah Ta'ala lebih mahal lagi dalam menghitung-hitung. Udah ikhlas, yang penting kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Itu aja. Baik. Nggak ada sejarahnya orang yang banyak berkorban harta itu jatuh miskin tuh nggak ada. Tapi orang yang kaya raya, bahil, pelit, banyak yang hidupnya jadi sengsara. Itu aja yang jadi. Dengerin Lid. Ngerti gak nih? Mukanya pada serius ya. Antara bingung sama nggak ngerti. Ya, mereka paham. Masalahnya mereka belum ada di posisi seperti Kang Iman. Karena mereka sedang baru proses ingin menuju ke sana gitu. Tapi ini pengalaman yang sangat menarik juga gitu Kang Iman dan Kang Iman ya gitu. Khususnya untuk saya juga cerita tadi gitu. Motivasi untuk saya, apalagi sekarang saya sudah punya anak, ya nggak guys? Ya kan? Gimana caranya menghidupi keluarga gitu kan? Udah lihat belum anaknya Kang Yogi? Nggak mirip ya sama Kang Yogi. Hebat emang. Terima kasih Kang Iman. Tapi luar biasa Kang Iman ini. Nanti katanya saya dengar dari asistennya tadi, selepas dari sini beliau akan mentraktir bukber tim Ahmadiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesan. Masya Allah. Lebih bagus kan jebakan saya. Ya, baik. Yoi. Untung udah kita siapin ketan hitam ya. Hitung. Baik, Pak Kang Iman dan Kang Iman, sebelum itu kita biasa mempersembahkan buku untuk sobat muslim yang bisa dibaca. Jadi buku ini adalah yang ditulis oleh Harzat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad yang berjudul tentang apakah Ahmadiyah itu. Jadi isinya ini menjawab berbagai pertanyaan tentang Ahmadiyah, khususnya tentang mengapa Jemaat Ahmadiyah membentuk kelompok atau jemaat baru yang terpisah, yang tentunya sesuai dengan ajaran Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ada yang udah pernah baca buku ini? Kang Iwan sudah pernah? Belum Ya. Kang Iman belum ya. Baik, saya juga belum sebenarnya. Jadi nanti kalau untuk sobat muslim, jadi motivasi. Ya, motivasi untuk baca ya. Jadi untuk sobat muslim kalau mau baca silahkan ada linknya di sini, nanti tinggal diklik sambil nunggu buka puasa atau sahur gitu atau di kereta yang lagi kerja bisa sambil baca karena kan semua sekarang sudah serba digital ya. Betul. Benar kan? Jadi nggak usah cari-cari lah buku segala macam ya, tinggal diklik link aja gitu. Pokoknya semuanya spontan lah. Baik. Terima kasih Kang Iwan sudah datang di sama-sama. podcast kami yang mudah-mudahan podcast kami ini menjadi wadah baru untuk anak muda. Amin. Yang secara menyampaikan Islam atau ilmu-ilmu jemaat secara easy listening dan kekinian gitu ya. Untuk Kang Iman, terima kasih. Salam buat bapaknya ya. Sudah datang di podcast. Kayaknya Kang Yogi yang lewat rumahnya, bukan saya. Baik, sobat muslim, stay tune terus di channel YouTube-nya Ahmadiyah. Jangan lupa like, subscribe, komen juga pertanyaan-pertanyaan atau siapa narasumber yang ingin diundang berikutnya. Dan jangan lupa follow IG-nya ahmadiyah.id. Bisa juga kalian di situ komen juga. Dan bisa DM ya untuk iklan UMKM. Kita support UMKM juga Kang Iwan untuk diiklankan di kita dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.